miring. Kalau disiniin dia miring gini nih. Begitu ya John, wajib disus. Halo John, ketemu lagi kita di BM 168 channel. Oke John, di kesempatan video kali ini kita mau bahas perakitan Beat 130 standar ini John. Untuk yang belum lihat spek apa aja yang ada di mesin ini, apa aja yang perlu dirubah, apa aja yang perlu disesuaikan, kalian bisa tonton videonya di atas ini John. Ini video part satunya ada di atas ini, kalian lihat aja. Di video kali ini kita akan bikin konten perakitan dan penyesuaian ketika part-part ini kita pasang ke mesin ini. Ini spek singkatnya 130 standar karena gelapnya masih standar, krek as juga standar. Jolali utut sama ngopi sih John, ngopi dulu. Oke. Tanpa berbasa-basi berlama-lama, langsung kita eksekusi dulu John. Sikat. Kita lanjut John. Yang pertama kita pasang bagian bawah, yaitu krek asnya dulu. Oke, setelah krek as terpasang, kita jangan lupa kasih lem di bagian sini ya. Untuk lem crankcase kita cukup pakai Tribon Hitem aja. Nanti kalau yang bagian perpak head kita pakai Permatex. Oke, lanjut kita lem dulu John. Ya oke, setelah selesai kita lem, yang ini juga kita lem sebelahnya. Sekarang tinggal kita pasang John.
Ya, lanjut John. Setelah bagian bawah crankcase selesai kita rakit, lanjut kita ke proses berikutnya, yaitu penentuan top piston. Nah, pistonnya kan masih seperti ini, jadi perlu kita lakukan penyesuaian nanti untuk menyesuaikan kompresi untuk harian. Ini kita lanjut prosesnya untuk pencarian top pistonnya dulu. Oke, lanjut kita pasang blok shakernya dulu ya. Untuk menentukan top piston kita nggak pakai perpak bawah dulu ya John. Ini nggak kita pakai, cuma kita pasang piston sama bloknya, terus kita press, habis itu kita dial untuk mencari top pistonnya ini tanpa packing bawah dulu. Oke, lanjut.
Ya, penentuan top piston sudah selesai. Jangan lupa dipastikan 0 ketemu 0. Ini mau kita putar ke kanan kiri, dia pasti 0, otomatis 0 John. Soalnya kita udah cari titik nolnya, kita cari topnya. Ini 0, ini juga 0, ini 0, ini juga 0. Udah selesai. Ini kan masih ada tinggi. Nah, ini masih melebihi bibir blok. Jadi perlu kita sesuaikan, kita bubut. Sekalian kita profil untuk menyesuaikan kompresi untuk harian. Oke. Kita bongkar lagi. Terus kita bawa ke tukang bubut. Habis itu kita lanjut step berikutnya. Sebelum lanjut ke step berikutnya, ini ada sedikit tips untuk pemasangan per klep aftermarket. Ini ukuran 32. Nah, kalau untuk pemasangan di bit ini tidak PNP, ada penyesuaian sedikit. Ini kan aftermarket, jadi ini ganjal per klep yang bawah sama ini retainer yang atas, ini retainer. Ini wajib disesuaikan, jadi nanti diperkecil bagian diameter ininya. Bagian ini diperkecil, sama ini bagian sininya juga diperkecil ini. Nih. Jadi kalau nggak diperkecil itu, kalau nggak disesuaikan, dia nggak masuk John. Dia nggak masuk ke per klepnya. Nih, miring. Ganjel per klepnya nggak masuk, terus retainernya juga nggak masuk ke pernya. Tuh kan, nggak masuk dia. Nah, ini yang belum kita perkecil, belum kita bubut. Dan ini yang sudah kita bubut. Ini ganjal yang sudah kita bubut. Ini dia sekarang sudah masuk ke per klepnya. Nih, masuk nih, rapi, rata. Nah kan, kalau sudah diperkecil, dibubut, dia bisa masuk rata. Tapi kalau belum dibubut, dia nggak bisa masuk. Nih, miring dia. Nggak bisa masuk nih, miring. Terus lanjut, ini bagian retainer ini juga sudah dibubut. Nih, sudah diperkecil, dia juga sudah masuk ke per klepnya. Nih, ini rata nih, sudah masuk. Beda sama yang belum dibubut. Kalau yang belum dibubut, dia nggak masuk sama sekali. Nih, miring. Kalau disiniin dia miring gini. Nih, begitu ya John, wajib disesuaikan untuk ganjel per klep dan retainernya. Kalau pakai ukuran klep 32 yang aftermarket, biasanya wajib disesuaikan untuk retainer dan ganjel per klepnya. Oke, itu untuk tips pemasangan per klep ukuran 32 atau 34 untuk di head bit karbu ini. Kita lanjut ke step selanjutnya John. Ya John, ini piston sudah selesai dibubut, sudah kita profil. Untuk bagian pinggirnya sini kita sesuaikan sama squeeze yang ada di head. Untuk derajatnya ini 12 derajat untuk squeeze-nya. Jadi ibaratnya itu head ini kaca dari profil piston itu tersebut. Jadi kalau squeeze-nya 12 derajat, ya pistonnya juga disesuaikan untuk pinggirnya mengikuti 12 derajat. Oke, ini sudah selesai dibubut, sudah dicowok juga. Lanjut kita proses pengecekan cowakan piston, apakah sudah aman atau belum. Oke, kita lanjut. Kita pasang dulu ke mesinnya dulu. Nah, ini blok piston sudah dipasang. Kalian ngeceknya pakai alat bantu malam John. Ini malam mainan enak-enak itu kalian tempelin di bagian in egg, begitu ya. Terus jangan lupa pasang perpak blok sama kopnya. Terus ini kalau cara saya, nih piston saya mundurin. Setelah saya mundurin pistonnya, di bagian kop kalian posisiin overlap
klepnya kalian posisiin overlap. Nah seperti ini, overlap itu adalah ketika klep in dan X terbuka secara bersamaan. Ini sudah terbuka semua, ini berarti posisi overlap. Nih posisi overlap. Terus lanjut dipasang ke bloknya, headnya ya. Ya oke, setelah headnya terpasang dengan kondisi klep terbuka atau pada posisi overlap, setelah itu tinggal kalian maju mundurin pistonnya John, supaya dia nabrak ke klepnya. Nanti kan dia bekas ke malamnya, jadi nanti ketahuan kalau kurang dalam atau sudah aman atau kurang aman, nanti bisa kelihatan dari bekas tabrakan malam ke klepnya itu. Oke, ini saya putar dulu, habis itu kita bongkar untuk lihat hasilnya. Ya oke, lanjut hasil dari cek coakan piston. Nah ini sudah ada bekas tabrakan antara malam ini dan klep itu sendiri. In-X sudah ada bekasnya. Nah ini kita potong setengah John, biar kelihatan nanti. Nah ini kan kelihatan. Jadi bentuk ketika di dalam mesin klep membuka itu pas posisi overlap dia seperti ini. Nah kalau seperti ini, untuk ini coakan X ya, ini X ini in. Bisa dilihat untuk kedalaman coakan sudah sangat aman. Klep tidak membentur seker, dia masih banyak space. Untuk bagian sininya, pojoknya sini juga sudah aman, itu ada jarak. Jadi untuk coakan klep X sudah aman, kita lanjut ke coakan in. Nah untuk coakan in, untuk kedalamannya sudah aman, sudah sangat aman. Tapi untuk majunya ini, bagian depannya ini kurang aman kalau menurut saya. Ini terlalu mepet untuk dinding pistonnya ini. Jadi klep dan dinding pistonnya ini terlalu mepet. Beda sama yang X. Kalau yang X kan aman, ini jauh. Kalau yang in dia agak mepet. Jadi untuk coakan klep in kita revisi ulang, kita coak lagi bagian dinding yang sebelah sini supaya dia ada clearance yang aman. Nah ini hasil setelah kita revisi coakannya. Bisa kelihatan kan? Kalau sekarang sudah jauh, sudah ada clearance-nya, sudah jauh ya ini John. Oke, lanjut ke step berikutnya, yaitu tahap pengukuran kompresi. Oke, jadi setelah selesai cek coakan piston, setelah dipastikan semuanya aman, kita lanjut ke proses pengukuran kompresi. Nah untuk caranya nggak saya terangin di sini karena saya sudah pernah bikin konten tentang cara ukur kompresi untuk motor ya John. Kalau dijelasin lagi nanti bakalan lama. Kita bakalan skip aja, nanti kita liatin hasilnya, oke? Nah ini proses buret atau pengukuran kompresi sudah selesai dilakukan. Untuk hasilnya sudah sesuai dengan target saya. Untuk hasilnya ini John. Untuk hasil, nah ini kompresi statisnya dapat di angka 13,2 banding 1. Ini untuk kompresi statis ya John. Ini yang atas ini revisi, sebelum direvisi. Yang pertama saya dapat hasil 14,25 banding 1. Kalau menurut saya ini masih terlalu tinggi kalau keperluan harian. Lalu saya revisi lagi dan mendapatkan hasil 13,2 banding 1 untuk kompresi statisnya. Ini kalau untuk harian insya Allah sudah aman. Ini sesuai target yang saya inginkan. Ini untuk statisnya John ya. Terus lanjut kita ke kompresi dinamisnya. Saya dapat di angka 11,9 banding 1. Ini saya pakai aplikasi John, kompresi dinamis. Saya pakai aplikasi biar nggak mumet hitung-hitungnya.
Kalau pakai aplikasi kan tinggal masukin angka selesai, hasilnya keluar gitu John. Untuk rasio statis di 13,2 banding 1 dan untuk rasio dinamis di angka 11,9 banding 1. Ini sesuai dengan target yang saya inginkan ini John. Oke. Selesai untuk pengukuran kompresi, lanjut kita rakit mesinnya lagi. Kita bongkar, kita bersihin, kita rakit lagi John. Simak terus sampai hidup mesinnya John. Oke. Ya, kita lanjut untuk step berikutnya, itu pendialan ulang untuk mesin ini. Oke, ini sudah selesai proses pendialan ulang untuk mesin ini. Berarti tinggal kita rapi-rapiin. Habis itu kita ini cek suaranya, kita cek sound, kita hidupin mesin ini John. Oke. Ya, ini mesin sudah kita rakit, sudah kita tempel-tempelin karbu, knalpot dan lain-lain. Tapi tutup headnya belum kita pasang. Ini sebelum kita nyalain, kita cek dulu untuk olinya naik atau tidak. Ini busi belum dipasang. Ini pastikan naik dulu olinya ya John sebelum dihidupin. Oke, kita starter dulu untuk cek olinya. Nah, naik ya John olinya. Ya John, setelah kita cek tadi olinya sudah naik, sekarang tinggal kita hidupin mesinnya, kita cek sound dulu, kita rayan duduk dulu, nggak langsung kita gas-gas dulu karena sekernya baru, coulternya juga baru, jadi perlu rayan duduk dulu. Oke, sekarang kita cek sound, kita nyalain kontaknya dulu. Ya, ini sudah selesai rayan. Kemarin sudah kita rayan duduk, udah habis 1 tangki lebih bensinnya untuk rayan duduk. Ini mesinnya sudah saya naikin ke rangkanya.
Udah saya naikin kerangkanya. Sekarang baru berani kita cek gas-gasannya John. Kita cek belayerannya. Karbu juga sudah selesai saya setting. Ini knalpotnya pakai mode senyap John, nggak pakai yang berisik, enak senyap. Ini soalnya motor harian kota-kota, jadinya untuk menghindari polisi juga. Kalau untuk kebut-kebutan juga oke. Mode senyap pokoknya John. Ya, oke, kalian sudah dengar sendiri untuk gas-gasannya, responnya seperti apa. RPM-nya cepet banget naik. Insya Allah motornya digas dengat John. Yang penting enak buat harian, awet, banter, pikir carry. Knalpotnya adem banget, mode senyap. Ya seperti inilah jadinya Beat 130 cc harian bikinan PM168. Oke, sekian dulu video konten kali ini tentang perakitan motor Beat Karbu ini sampai hidup. Semoga bisa jadi referensi kalian yang mau berup ke spek 55 atau 130. Oke, sekian dan matur suwun.